Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kota Makassar. Pada hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik Bersama saya Kasmoti Arsyad dari UPT SPF SD Impres Karusi 1. Saya Fitri Hermawati dari UPT SPF SD Impres Rapo Kaling 1. dan bersama saya Anugrah dari UPT SPF SMP Negeri 42 Makassar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya Bu. Di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan mengamati proses coaching yang nanti Ibu lakukan bersama coaching. Ya, namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai observer, ya, terkait rubrik penilaian yang nantinya menjadi acuan saya dalam menjadi observer sebentar ya. Jadi pada saat Ibu melaksanakan proses coaching sebentar, saya berharap Ibu nantinya sudah mampu memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan saya harapkan Ibu juga bisa menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mendengarkan aktif dengan rasa, dan yang terpenting adalah Ibu bisa menerapkan alur tirta pada percakapan coaching nantinya, yaitu tujuan, identifikasi masalah, dan rencana aksi, serta tanggung jawab. Bagaimana? Apakah Ibu dapat memahaminya? Ya Bu. Baik. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan sebelum pelaksanaan proses coaching. Boleh Bu? Tentu Bu, silakan. Ya baik. Pertanyaan pertama Bu, kompetensi inti apa yang Ibu ingin kembangkan saat melaksanakan proses coaching bersama coach Ibu nanti? Ya Bu, di sini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu yang ingin Ibu kembangkan. Pertanyaan berikutnya, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan secara lebih spesifik? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan secara spesifik di sini adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif Bu. Harapannya dengan mendengarkan secara aktif, saya bisa memahami kondisi coach saya, menggali potensinya, dan membantu coach menemukan solusi atas permasalahannya. Iya, luar biasa ya Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya terkait indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu. Ya, baik, indikator ketercapaian yang saya tuju di sini adalah dalam pelaksanaan coaching, nanti saya bisa menerapkan alur tirta secara runtut, dan saya bisa mendengarkan secara aktif agar coach saya merasa nyaman dan aman untuk menyampaikan pemikirannya nanti. Iya, baiklah Bu. Jadi saya berharap Ibu bisa menerapkan alur tirta dan menjadi pendengar aktif dalam percakapan coaching nanti. Mungkin hanya itu ya Bu yang ingin saya sampaikan. Setelah ini Ibu silakan memulai proses coachingnya bersama coaching. Nanti saya juga akan menjadi pengamat, dan saya berharap proses coaching sebentar itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Bu. Ya, Bu, terima kasih. ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Kasma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Anugrah. Bagaimana kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Ibu Kasma ada yang ingin disampaikan kepada saya. Ya, betul Bu.
saya lakukan selama ini kurang maksimal. Murid-murid saya di kelas itu tampak bosan dengan ketika mengikuti pelajaran yang saya bawakan. Oh begitu ya Bu. Jadi dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin adanya perubahan dari cara mengajar saya. Saya ingin menjadi guru yang lebih mampu mengembangkan ide-ide baru dan menerapkan dalam pembelajaran saya. Wah luar biasa itu Bu. Ibu sudah mau memikirkan dan berusaha untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran Ibu. Nah kalau boleh tahu pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya akan menerapkan pembelajaran aktif secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan kemampuan murid. Nah, selain itu, saya juga akan mencari mentor untuk membantu saya mengembangkan media yang inovatif. Nah, bagaimana Anda akan memastikan bahwa rencana aksi Anda akan berhasil? Saya akan melakukan evaluasi rencana aksi saya dengan meminta umpan balik dari siswa dan guru. Baiklah Bu, saya akan membantu Anda untuk mencari mentor yang bisa membantu Anda dalam mengembangkan media pembelajaran yang inovatif. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana perasaan Anda setelah sesi percakapan ini? Setelah sesi percakapan ini, saya bertekad untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi saya secara maksimal. Saya senang mendengarnya Bu. Saya yakin Anda bisa mencapai tujuan Anda. Ya, terima kasih banyak Bu. Ibu sudah mau meluangkan waktu dan mendengarkan keluh kesah saya. Saya akan menerapkan pembelajaran aktif di kelas secara bertahap. Dan saya akan meminta umpan balik dari siswa dan rekan guru untuk mengetahui apa yang perlu saya tingkatkan. Sama-sama Bu. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, luar biasa ya Bu. Barusan Ibu baru saja melaksanakan proses coaching bersama Coach Ibu tadi. Iya, sebelum saya menutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya. Yang pertama itu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses coaching ini? Ya Bu, alhamdulillah setelah melaksanakan coaching ini, saya merasa kompetensi yang saya harapkan tadi sudah tercapai. Saya juga merasa senang bisa bercerita banyak bersama dengan coaching, sehingga semua permasalahan yang dihadapi coaching bisa terselesaikan. Iya, baik Bu. Setelah coaching tadi ya, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan, ya, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching ini? Ya Bu, jadi pada saat proses coaching tadi, saya merasa saya sudah mampu fokus dengan coaching, dengan menjadi pendengar yang aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Iya, baik Bu ya. Jadi sudah tercapai ya Bu indikator pengembangan yang Ibu harapkan? Betul Bu. Iya. Sekarang izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya terkait proses coaching yang Ibu lakukan tadi ya Bu. Silakan Bu. Iya. Baik, menurut saya Bu, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu tadi sudah menerapkan alur tirta ya dalam percakapan Ibu yang Ibu lakukan bersama coaching. Ibu juga sudah menanyakan tujuan dari sesi coaching tadi kepada coachingnya. Selain itu, Ibu mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi permasalahannya, membantu coaching untuk merencanakan aksi, dan juga Ibu sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab untuk menjalankan rencananya. Ya. Selain itu, Ibu juga sudah menjalankan prinsip-prinsip coaching, ya. Yang saya amati tadi Ibu sudah fokus dengan coaching, artinya Ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan coaching secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coaching ya. Jadi Bu, kesimpulannya itu menurut saya Ibu sudah mencapai indikator kompetensi pengembangan yang tadi ingin Ibu capai pada
dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Jadi menurut saya itu sudah tercapai hari ini. Alhamdulillah Bu, saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang telah Ibu berikan kepada saya. Iya, sama-sama ya Bu. Baik, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Baiklah Bu, kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, lalu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut ini? Saya akan melakukan latihan yang lebih intens Bu, agar bisa terlatih dalam mengajukan pertanyaan tersebut. Iya baik ya, semoga dengan memperbanyak latihan coaching Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu ingin kembangkan ya. Sebelum saya tutup lagi, kira-kira ada hal lain tidak yang ingin Ibu sampaikan? Untuk saat ini saya merasa cukup. Ya baik, kalau begitu sampai di sini saja ya pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kasma. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mega. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Terus Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah Bu Kasma, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Jadi pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa ya, sesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua ya Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada hari ini? Iya Bu, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, selanjutnya indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Iya Bu, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu ya. Praobservasinya pada kali ini, silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu atas kesempatannya hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, waalaikumsalam Ibu Kasma. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu, kita hari ini bisa duduk bersama di sini. Berdasarkan yang telah kita sepakati beberapa hari yang lalu, Ibu menyampaikan kepada saya bahwa Ibu ingin berbincang-bincang. Mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan terkait suatu hal atau ada kendala yang Ibu hadapi dan ingin Ibu bagi kepada saya. Iya betul ya Bu. Jadi sebelumnya ini saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Kasma ya sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan sesi coaching kepada saya hari ini. Jadi Bu, hari ini itu saya mau menceritakan masalah yang saya hadapi di kelas Bu. Sama-sama Bu Fit. Oh iya, ngomong-ngomong apa yang mau Ibu Fitri bicarakan kepada saya? Iya Bu, jadi saya ini memiliki sedikit keresahan terkait proses pembelajaran
saya di kelas. Dan saya ini berharap bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas, Ibu. Baiklah Ibu, saya berharap saya bisa membantu Ibu menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Baiklah, sekarang coba Ibu ceritakan apa yang menjadi permasalahan Ibu di sini. Iya, begini Bu, di kelas itu saya punya beberapa siswa ya, yang ketika diberikan tugas-tugas itu mereka sering sekali tidak menyelesaikannya, Ibu. Baiklah Ibu, jadi saya sudah menanggapi bahwa siswa ini tugasnya sering tidak selesai ya Bu. Sekarang boleh saya bertanya, menurut Ibu apa yang menjadi penyebab mereka tidak menyelesaikan tugas yang Ibu berikan? Iya, jadi menurut saya Bu ya, mungkin saja ini mereka kurang memahami tugas yang saya berikan. Maksud saya itu mereka itu mungkin saja tidak memahami atau kurang paham soal-soal ya dari tugas yang saya berikan, Bu. Iya Bu, itu mungkin bisa menjadi salah satu penyebabnya. Tapi bagaimana Ibu bisa mengetahui bahwa siswa Ibu kurang memahami tugas yang Ibu berikan? Iya, jadi itu berdasarkan hasil pengamatan saya saja di kelas. Jadi kalau saya amati itu siswa di kelas itu biasanya yang suka tidak mengerjakan tugas ini, mereka itu terlihat kurang fokus saat belajar. Oh iya, kurang fokus ini contohnya seperti apa ya Bu? Iya, jadi kalau saya perhatikan ya Bu, siswa ini biasanya dalam proses pembelajaran itu ya tidak memperhatikan pada saat saya menjelaskan. Seringkali mereka hanya mengobrol atau main saja. Baiklah Bu, sekarang kita kembali ke permasalahan yang Ibu hadapi ya. Saya mau tahu Bu, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan Ibu ini? Iya Bu ya, biasanya itu saya akan menanyakan kepada siswa saya apa yang kurang dipahami dari soal yang saya berikan. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan ulang kepada mereka dengan bahasa yang lebih sederhana. Harapannya itu supaya mereka dapat memahami maksud dari soal tersebut. Tapi ternyata Bu, ya hal ini masih kurang efektif. Jadi walaupun sudah dijelaskan berulang kali, tetap saja siswa saya ini tidak menyelesaikan tugasnya sampai waktunya pulang, Ibu. Oh, jadi hasilnya masih tetap sama ya Bu? Ya, tapi tidak masalah Bu. Saya pikir itu sudah sangat bagus mengetahui bahwa Ibu Fitri ternyata sudah melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Tadi Ibu sempat bercerita bahwa siswa Ibu itu di kelas sering tidak memperhatikan pelajarannya. Mungkin Ibu bisa menerapkan sesuatu yang baru di kelas seperti metode atau media yang lebih menarik lagi. Iya ya Bu, mungkin selama ini metode mengajar yang saya terapkan itu terlalu monoton dan masih kurang berpihak kepada siswa sehingga membuat mereka itu kurang fokus saat belajar. Baiklah, jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Ya, mendengar dari saran Ibu tadi ya, saya jadi terpikirkan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya Bu ya. Jadi saya menyadari bahwa selama ini saya hanya mengajar sesuai keinginan saya tanpa memperhatikan kebutuhan dari peserta didik saya. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, saya harap saya bisa memenuhi setiap kebutuhan belajar siswa saya dan memberikan kesempatan kepada siswa saya di kelas untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan minat mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Menurut saya itu adalah langkah awal yang sangat bagus Bu. Baiklah, terkait komitmen Ibu, apa yang akan Ibu lakukan setelah
Asma, akhirnya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya ini. Saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan Ibu hari ini. Saya juga berjanji akan melaksanakan rencana saya ini dengan penuh konsisten. Sama-sama Bu, semoga sukses dengan rencananya Ibu. Jangan ragu untuk menghubungi saya kembali ya Bu. Iya Bu, tentu. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kasma. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak hari ini, Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Terus Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, Bu Kasma, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Jadi pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa ya, sesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama, apa kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua ya Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada hari ini? Iya Bu, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, selanjutnya indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Iya Bu, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu ya. Praobservasinya pada kali ini, silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu atas kesempatannya hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Gimana kabarnya Bu hari ini? Iya, alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya Bu. Jadi pada hari ini potensi yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nantinya Bu. Pertanyaan kedua ya Bu,
potensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi. Iya Bu, jadi kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Nah, ya. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Iya Bu, jadi saya ingin ya agar coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Ya. Baik, demikian dulu ya Bu pra observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya, terima kasih banyak ya Bu atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum Ibu Nugra, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Ibu Fitri. Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita bisa duduk bersama di sini. Jadi berdasarkan yang sudah kita sepakati beberapa hari yang lalu, Ibu menyampaikan kepada saya bahwa Ibu ini ingin berbincang-bincang. Mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan terhadap permasalahan yang Ibu hadapi kepada saya, Bu. Ya betul Ibu. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk melaksanakan sesi coaching kepada saya. Jadi Bu Fitri, hari ini saya mau membicarakan masalah yang saya hadapi di kelas. Iya baik Ibu. Kalau saya boleh tahu ya Bu Anura, masalah apa yang sedang Ibu hadapi di kelas Ibu itu? Ibu, di kelas saya memiliki beberapa siswa yang cenderung pasif di dalam pembelajaran. Iya, jadi masalah Ibu ini terkait siswa Ibu yang pasif ya dalam pembelajaran. Ya baik Bu. Sebelum itu ya Bu, boleh saya bertanya, kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan nanti di akhir sesi coaching kita hari ini? Ya Bu, jadi saya berharap setelah ini saya bisa mendapatkan solusi terkait bagaimana saya bisa meningkatkan kreativitas siswa saya yang pasif dalam pembelajaran. Jadi supaya siswa saya ini memiliki semangat belajar yang lebih tinggi. Iya, baiklah. Jadi Ibu ini ingin agar siswa Ibu itu lebih aktif ya dan punya semangat belajar yang lebih. Jadi saya berharap saya bisa membantu Ibu menemukan solusi dari permasalahan Ibu ini. Ya, sebelumnya Ibu, saya mau bertanya, siswa Ibu ini ya kalau misalnya diukur keaktifannya itu dari level 1 sampai 10 berada di mana ya Ibu? Ya mungkin ada di level 5 Bu. Iya, jadi ya baiklah Bu ya. Jadi ada di level 5 ya untuk saat ini Bu. Jadi sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu. Menurut Ibu, bagaimana ciri-ciri siswa yang aktif menurut Ibu? Jadi menurut saya Bu, siswa yang aktif dalam pembelajaran itu ketika mereka menyimak dengan baik, ketika diberi penjelasan, aktif bertanya dan meminta penjelasan ketika ada yang belum mengerti, dan mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Intinya mereka terlihat antusias dan mau terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran. Ya baik. Jadi itu ciri-ciri siswa yang aktif ya menurut Ibu Anugrah. Sekarang Ibu ya, menurut Ibu apa penyebab sehingga siswa Ibu itu kurang aktif dalam pembelajaran? Jadi menurut saya mungkin saja mereka kurang memahami penjelasan yang saya sampaikan, atau bisa juga karena mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Jadi biasanya yang saya lihat siswa saya ini saat belajar melamun saja atau kalau tidak ngobrol dengan temannya. Iya begitu ya Bu ya. Sebelumnya Ibu, apa Ibu sudah pernah mencoba melakukan sesuatu untuk mengatasi siswa yang kurang aktif ini Bu? Iya Bu, biasanya setelah saya menjelaskan materi, saya meminta mereka untuk bertanya atau menjawab pertanyaan, tapi biasanya mereka tidak bisa menjawab. Oke Bu, berarti biasanya itu Ibu sudah memberi kesempatan ya kepada siswa Ibu untuk bertanya ataupun menjawab pertanyaan meskipun terkadang itu mereka tidak ada tanggapannya. Betul sekali Bu. Jadi saya berpikir mungkin saja saat pembelajaran yang saya bawakan itu kurang menarik sehingga siswa bosan dan tidak fokus menyimak pembelajaran.
Iya. Nah itu mungkin saja Bu ya terjadi. Saya sepakat. Mungkin siswa itu butuh penyegaran atau sesuatu yang baru ya Bu untuk diterapkan di kelas. Mungkin dari segi metode ataukah mungkin media pembelajaran ya. Selama ini Bu, Ibu menggunakan media pembelajaran apa ya di kelas Ibu? Oh, betul sekali Bu. Jujur saja ya, selama ini saya jarang menggunakan media pembelajaran. Biasanya saya mengajar hanya menggunakan buku paket yang ada di kelas. Baik Bu ya, jadi menurut Ibu ini ya, apa yang bisa Ibu lakukan setelah ini? Sepertinya yang Ibu sampaikan tadi, saya mungkin akan mencoba menggunakan beragam metode dan media pembelajaran untuk menarik perhatian siswa, supaya lebih antusias dalam belajar. Ya, saya setuju ya Bu dengan rencana yang akan Ibu terapkan ini. Jadi dengan penggunaan metode dan media pembelajaran yang lebih bervariasi, saya rasa siswa itu di kelas akan lebih penasaran dan bertanya-tanya setiap harinya kira-kira apa ya yang Ibu guru saya akan terapkan hari ini di kelas. Ya, sekarang terkait dengan rencana itu tadi ya, kira-kira ada tidak yang bisa membantu Ibu Anugrah untuk mewujudkan rencana itu? Iya Bu, untuk menjalankan rencana saya ini, saya mungkin akan meminta bantuan kepada rekan sejawat dan akan berkolaborasi juga, misalnya dalam pembuatan media pembelajaran. Jadi sekalian kami bisa menggunakan media ini secara bersama-sama, secara bergantian nantinya. Begitu ya Bu. Baiklah. Sekarang menurut Ibu dengan melakukan usaha-usaha ini nantinya siswa itu bisa berada di level berapa dari skala 1 sampai 10 lagi ya? Kalau saya sih berharapnya ada peningkatan ya Bu. Mungkin di level 7 atau kalau bisa sampai ke level 10. Iya baiklah ya. Jadi intinya Ibu Anugrah ini berharap ada peningkatan dari level sebelumnya ya Bu. Iya Bu. Luar biasa ya Bu Anugrah ya. Saya berharap apa yang Ibu rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Jadi dari percakapan kita hari ini Bu Anugrah, apa yang bisa Ibu dapatkan? Iya, alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena setelah berbicara dengan Ibu, saya menjadi lega dan pemikiran saya juga jadi lebih terbuka untuk mencari ide-ide baru yang bisa saya terapkan di kelas nantinya. Ya, alhamdulillah ya Bu. Kalau begitu saya senang mendengarnya. Semoga Ibu Anugrah sukses dengan rencananya ya. Kalau begitu kita akhiri saja ya Bu percakapan kita kali ini. Sampai bertemu dalam sesi coaching berikutnya Ibu Anugrah. Baik Bu Fitri, terima kasih atas waktunya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Hasna. Bu, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Nugrah. Betul Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, jadi pada proses coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta dan percakapannya, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian membantu coaching menyusun rencana aksi dan bertanggung jawab terhadap rencana yang akan dijalankannya. Ya, sehingga alur tersebut bisa memulai coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang masih saya hadapi Bu. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya, pada proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil
barusan dilakukan. Iya baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses coaching dengan lebih baik sehingga nantinya saya bisa lebih memajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya untuk mengenali permasalahannya seperti itu Bu. Nah, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik coaching kami hari ini. Salam dan bahagia untuk kita semua. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.